Shalom dan selamat pagi. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 hingga yang ke-28. Ayat 14, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pergunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresah. Ayat 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresah. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat yang ke-17, dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ayat yang ke-18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresah tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ayat yang ke-19, tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresah di Bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Ayat yang 20, oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Ayat yang ke-21, baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Ayat yang ke-23, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Ayat yang ke-24, lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ayat yang ke-25, ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ayat yang ke-26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat yang ke-27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat yang terakhir 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Mari kita baca dalam Ibrani 4 ayat 1 hingga 13. Tajuk besar hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3, sebab kita beriman akan masuk ke dalam perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah sedia sejak dunia dijadikan. Ayat 4, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ayat 5, dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka.
ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, karena ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Langoyo, huoy nu oro, akai ahuyung riung Tuhan. Rahmu Tuhan amat larangmu, auyatnya ralan keayahan. Asisimpu akan angasuh kayu, lumango akai riung Tuhan, nguhut akai maya riung, ngasihmu ino Tuhan mayo kapio. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku.
janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Shalom untuk kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang ceria, sukacita untuk menjalani rutin harian kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Bukan takut dengan COVID-19, tetapi takut kepada Allah, setia pada Allah, dan senantiasa mengagumi Sang Juru Selamat kita. Oke, baiklah, kita stop cerita pasal perkataan CV19 ini, karena kalau kita sebut sahaja nama benda ini, akan keluarlah hal-hal yang boleh menimbulkan kerisauan kita. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita untuk fokuskan satu perkataan ini, yaitu love, cinta. Nah, minggu lalu kita sudah mengerti mengenai kasih yang kekal, di mana ada hal yang penting kita lihat di sana, yaitu tetap setia. Yang kedua adalah jadikan Yesus sahabat sejatimu. Nah, kedua-dua hal ini memberi maksud bahwa kita perlu kekalkan pendirian kita dalam pribadi kita ini dengan tekun. Nah, karena dalam hari kita ini banyak cabang yang kita lalui yang kadang-kala memberikan kita efek kepada kehidupan kita. Nah, karena banyak-banyak sudut dalam pribadi kita ini, si hati inilah yang memberi kelembutan pada jiwa kita. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dia mengatakan, seperti seorang yang punya jiwa seperti batu. Pada awalnya ia mempunyai hati yang keras, namun di saat ia mempunyai jalan kehidupan, batu yang ada pada dirinya itu hilang serta merta. Nah, ingat saudara-saudari sekalian, cinta bukan hanya buat pasanganmu sahaja, tetapi kepada keluarga, sanak saudara, apalagi kepada orang yang kita tidak kenal. Mereka juga adalah saudara kita. Nah, ingat, Tuhan memberi kita berkat bukan untuk seorang diri. Tuhan memberi kita kelebihan bukan untuk sesuatu untuk dirahasiakan, tetapi semua itu diberikan adalah untuk kita nikmati bersama. Nah, sekiranya kita tidak ada cinta dalam hati kita ini, kita akan mendapat yang pertama adalah hipokrit, yang bermaksud dalam dua muka. Nah, di luarnya cantik, namun di dalamnya buruk sekali. Yang kedua itu adalah penipuan, yang bermaksud licik kepada orang lain, yang suka menimbulkan masalah dengan cara menyesatkan. Hal yang ketiga, apabila kita tidak ada cinta, love di dalam hati kita itu adalah ego, yang berarti suka hanya pada diri sendiri, yang mementingkan diri kita sendiri. Nah, ketiga-tiga hal ini memberikan kita ketegasan bahwa cinta ataupun kasih yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, itulah yang membuatkan kita menjadi pribadi yang selalu mempunyai kerendahan hati. Nah, saya sediakan kita 3 kunci yang perlu kita ikuti dan ambil sebagai pelajaran kita. Apakah itu? Yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Tidak kira dalam situasi apapun kita, ucapan syukur itu sangat penting untuk kita ucapkan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Melalui ucapan syukur, melalui ucapan terima kasih itulah yang membuatkan sukacita datang kepada kita. Yang kedua adalah mengampuni. Pengampunan yang sejati itu akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang paling besar sekali. Kita pulihkan hati kita, itu sama seperti kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan katakan bahwa saya sudah bersama dengan Tuhan, saya sudah menyatakan apa yang saya rasakan dalam hati kita kepada Tuhan.
Namun sekiranya hati kita masih dalam kegelapan, masih dalam kekecauan, ingat saudara, pemulihan itu datangnya daripada pengampunan. Dan hal yang terakhir adalah jangan menghakimi. Banyak kekurangan yang ada dalam pribadi kita, bahkan juga kepada orang lain. Kekurangan itu adalah sesuatu bentuk untuk mengajar kita menjadi orang yang dewasa. Kenapa saya kata sedemikian? Saya juga mempunyai kekurangan, Anda juga mempunyai kekurangan, kita semua mempunyai kekurangannya tersendiri. Apakah itu? Anda dan saya hanya pribadi, bahkan juga Tuhan yang mengetahui itu semua. Dan saya percaya bahwa setiap kita itu mempunyai hal-hal yang tertentu kenapa kita menjadi orang-orang yang lain. Saudara ingat, Tuhan menjadi pribadinya sendiri karena kenapa? Dia mempunyai komitmen untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing pada masa ini, mari kita ambil bahagian untuk mendoakan beberapa hal. Yang pertama, sudah rutin bagi kita, yaitu sakit atau penyakit coronavirus yang sedang masih menular, agar kita dihindarkan dari segala sakit penyakit. Dan yang kedua juga, mari kita doakan keluarga besar mendiang Pastor Sidik, agar mereka juga di dalam keadaan yang tenang untuk menghadapi situasi yang amat menyedihkan bagi mereka. Karena Tuhanlah sumber segala perkara. Dan poin yang ketiga juga kita doakan khusus jemaat kita ISIB Sumsum, agar keluar masuknya dimanapun mereka berada pasti, atau kita mau Tuhan senantiasa menjaga kita semua. Dengan itu mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik. Juga Tuhan, kesempatan ini kami mau berdoa khusus bagi keluarga besar mendiang Pastor Sidik, agar mereka di dalam keadaan yang tenang ketika ini, meskipun dalam keadaan yang sedih dan mengejutkan bagi mereka, bahkan di kawasan Bangka-Amnya Tuhan. Dalam keadaan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan sumber segala hal ya Tuhan. Bapa di surga, kami doakan juga khusus bagi jemaat ISIB Sumsum, keluar masuknya jemaat-jemaat kami dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun anak-anak kami berada. Kami percaya Tuhan, di situ Engkau melindungi, memberi kekuatan, memberi semangat, agar terus mendekati Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam situasi, dalam keadaan kami ibadah di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, di situ Engkau melawati kami, melindungi kami dari segala perkara ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.